manusia berada pada penyelenggaraan Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang dapat menentukan bahwa manusia ini hidup dan manusia itu meninggal. Jadi semua keputusan itu hanya berada di tangan Allah dan bukannya di tangan manusia. Ketika Allah sudah membuat keputusan bahwa kita ini hidup, maka urusan kita itu hanya hidup. Persoalan mati, nanti Allah yang membuat keputusan. Entah kapan, pasti kita akan meninggal. Banyak orang sering atau terlalu memikirkan kematian, tetapi dia sendiri itu takut akan kematian. Banyak orang lupa cemas akan hidupnya, tetapi lebih sibuk cemas akan kematian yang akan dialaminya. Jadi kita itu dalam hidup itu tidak perlu membuat perkiraan. Aduh, saya sudah tua ini, apakah saya mau meninggal sudah? Aduh, saya cacat ini, mungkin saya sudah mau meninggal kah? Aduh, saya miskin ini, mungkin saya sudah mau meninggal kah? Belum tentu yang tua, belum tentu yang sakit, belum tentu yang miskin akan meninggal duluan. Bisa jadi kita yang masih sehat-sehat ini, kita yang masih muda, kita yang masih kuat, kita yang mungkin sementara ini makan, kita yang mungkin sementara ini masih main judi, pulang ini bisa meninggal. Bapak dan mama, kakak adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Di hadapan kita, hidup dan mati adalah sebuah misteri. Sebab semuanya itu berada di tangan Allah. Jadi kita ini yang sementara ini masih hidup, kita jalani hidup ini apa adanya. Usaha yang ada kita usaha baik-baik, sambil berbuat baik. Sehingga ketika keputusan itu terarah kepada kita, kita sudah siap. Bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. 40 hari yang lalu, 16 tahun yang lalu, saudara-saudari kita dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka bersama dengan Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa seorang selama hidupnya di dunia ini telah menjatuhkan pilihan bebas, mencintai Tuhan atau menolak Tuhan. Tetapi kita semua yakin bahwa selama hidup mereka, saudari-saudari kita ini, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita semua yakin akan hal itu. Tebes toh? Tebes. Untuk itu marilah kita semua terus mendoakan saudari-saudari kita yang telah meninggal dengan cara kita masing-masing. Tapi dalam doa-doa pribadi kita selalu menyebutkan nama-nama mereka yang telah meninggal. Sebab hanya dengan menyebutkan doa mereka dan dengan menyebutkan nama mereka dalam doa-doa kita, mereka dapat disucikan ketika mereka masih berada di api penyucian. Karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa mereka semua yang telah meninggal dan masih berada di api penyucian tidak dapat saling membantu. Hanya kita yang masih hidup di dunia ini yang dapat membantu mereka dengan doa-doa kita di dalam doa pribadi dan di dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Kita terus mendoakan saudara-saudari kita supaya mereka ketika mereka sudah disucikan, mereka bisa menjadi penghubung terdekat kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati kita.